Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kami dengan Konjen RI di Houston, Texas, berikut ada laporan dari tim VOA soal demonstran yang saling mengingatkan untuk tidak terjebak provokasi dalam aksi damai menuntut keadilan George Floyd di Washington, D.C. Ini memasuki hari ke-9, protes masih terus berjalan di Amerika Serikat menuntut keadilan bagi kematian George Floyd, warga Amerika berkulit hitam yang meninggal ketika lehernya ditekan dengan lutut oleh polisi di Minneapolis, Minnesota. Saat ini saya sedang berada di Washington, D.C. Ini adalah daerah sekitar Gedung Putih, di mana Anda bisa lihat warga sedang melakukan demonstrasi secara damai, dan ini adalah malam kedua demonstrasi berlangsung secara damai. Sebelumnya, tadi kami sempat melihat beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh warga, dilakukan di daerah di depan Hotel Trump. Di situ mereka melakukan demonstrasi yang sangat damai, menyebutkan semboyan-semboyan seperti Black Lives Matter, lalu No Justice, No Peace, atau tidak adanya keadilan tidak akan mencapai kedamaian. Jika Anda lihat di belakang saya, ada beberapa aparat keamanan yang berjaga-jaga. Saat ini beberapa helikopter sudah beredar di atas kami. Sebelumnya kami tidak melihat ada helikopter yang beredar. Namun menjelang pukul 8 malam, memang saat ini curfew atau jam malam yang ditetapkan di Washington DC yang awalnya bermula pada yang 2 malam kemarin itu bermula dari pukul 7, malam ini dimundurkan hingga pukul 11. Ini menandakan bahwa keadaan di Washington DC saat ini cukup aman terkendali. Tadi juga saya sempat mendengar beberapa orang melemparkan botol yang ada di daerah ini, di daerah demonstran. Lalu ketika ada lemparan botol itu sempat terkejut ya, beberapa massa di daerah ini sempat terkejut. Lalu mereka meneriakkan jangan melempar barang atau jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan. Karena jika melakukan tindakan mengejutkan itu akan mengubah psikologis massa untuk melakukan tindakan yang menyerang atau melakukan tindakan yang berbahaya bagi keamanan mereka sendiri. Coba kita ke sana yuk. Oke, barusan saja ada salah satu demonstran yang menyerukan bahwa jika Anda tidak terdokumentasi dalam imigrasi Amerika Serikat, disarankan untuk meninggalkan daerah demonstrasi. Karena kami tadi sempat melihat ada border patrol atau patroli perbatasan. Dikhawatirkan oleh para demonstran adalah bagi mereka yang illegal atau tidak mempunyai dokumentasi lengkap di Amerika Serikat akan diproses secara hukum karena terlibat dalam demonstrasi ini. Oke, kami melihat ada beberapa aparat keamanan yang berjalan menuju ke area belakang dan berrotasi mereka, dan ini menimbulkan kemarahan dari para demonstran. Melihat keadaan saat ini seperti ini, kami akan terus melaporkan untuk Anda melihat apakah demonstrasi yang berjalan hari ini akan terus berjalan damai hingga nanti pukul 11 ketika jam malam diberlakukan di kota Washington DC. Dari area Gedung Putih, Virginia Gunawan, Valdia Baraputri, VOA. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita dengan Bu Nana. Bu Nana, kalau kita lihat tadi, begitu ya, liputan dari teman-teman VOA di Washington DC, kondisinya sudah mulai kondusif, curfew dilonggarkan dari jam 7 malam ke jam 11 malam. Bagaimana dengan di Houston, mengingat kalau kita tahu kan George Floyd adalah Houstonian, begitu. Bagaimana kemudian warga Houston ini meratapi insiden terhadap George Floyd? Ya, betul. George Floyd dibenarkan di Houston dan atau menjalani sekolah di Houston sebelum beliau pindah ke Minneapolis. Dan memang kalau di Houston ini kebetulan mayornya adalah African American dan juga dari partai Demokrat. Mayornya langsung ikut turun tangan untuk menjamin dan juga mengingatkan para warga di Houston untuk melakukan protes dan demonstrasi secara damai. Oleh karena itu barangkali berbeda dengan kota-kota lainnya di Amerika Serikat,
demonstrasi yang besar-besaran hari Selasa kemarin berjalan dengan damai tanpa ada kerusuhan dan juga tanpa ada penjarahan-penjarahan yang ada di kota Houston dan sekitarnya. Oke, Demikian. Iya, Bu Nana, ini kan jadwalnya minggu depan hari Selasa itu jenazah dari George Floyd akan dimakamkan ya di Pearland. Artinya mungkin ini public viewing dan kemudian rally-rally akan terus dilakukan sampai pemakaman begitu. Mungkin ada seruan kepada WNI bagaimana untuk stay safe di sana begitu? Ya, betul. Jadi memang rencananya pada hari Senin minggu depan jenazahnya akan dibawa ke Houston dan akan dilakukan viewing. Kemudian rencananya akan dimakamkan di Fort Bend di Sugarland. Ini masih daerah Greater Houston area dan tentu kita menghimbau kepada warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia khususnya yang berada di sekitar Houston Greater area tersebut untuk stay home dan juga berhati-hati. Dan kami lakukan juga dengan WA kepada mereka secara personal, kemudian juga peringatan dan himbauan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui juga organisasi-organisasi masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja Houston, dan juga kami memberikan hotline KJRI Houston sekiranya mereka mengalami masalah atau juga hambatan lainnya. Hotline KJRI Houston adalah +1 346 932 7284. Jadi kita sebarkan pada warga kita yang ada di sekitar Houston Greater area, Mas. Baik, Bu Nana, terima kasih. Stay safe. Terima kasih sudah hadir bersama Prime Time Berita TV, Konsul Jenderal RI di Houston, Texas, Nana Yuliana.